Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sabri Mayana, NIM 1814040054 dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran yang telah saya pelajari pada mata kuliah rancangan pembelajaran matematika. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah tersebut. Selamat menonton. Baiklah, untuk kita membahas tentang perangkat pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran menurut Sunda adalah alat atau perlengkapan untuk melaksanakan proses yang memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran. Perangkat pembelajaran ini menjadi pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, maupun di luar kelas. Sedangkan menurut Suhadi, perangkat pembelajaran adalah sejumlah bahan, alat, media, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan dari dua pendapat tersebut, perangkat pembelajaran adalah kumpulan sumber belajar atau alat ukur yang digunakan oleh guru dan siswa dalam melakukan proses kegiatan pembelajaran. Dengan adanya perangkat pembelajaran ini, proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat pembelajaran yang akan kita bahas di video ini yaitu yang pertama, kalender pendidikan, kedua, regime minggu efektif, yang ketiga, program tahunan, yang keempat, program semester, dan yang terakhir, ketentuan kriteria minimal. Yang pertama yaitu kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran. Di dalam kalender pendidikan ini biasanya memuat hari efektif, minggu efektif, libur semester, libur hari besar nasional, libur hari besar keagamaan, dan juga libur khusus. Fungsi dari kalender pendidikan ini secara umum adalah untuk mendorong efektivitas dan efisiensi pembelajaran di sekolah. Selain itu, kalender pendidikan juga berfungsi untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari di sekolah. Sedangkan secara lebih khususnya, kalender pendidikan bagi guru digunakan untuk pedoman dalam penyusunan RME, Prota, Promes, Silabus, dan RPP nantinya. Nah, ini adalah contoh dari kalender pendidikan yang diterbitkan oleh Pemprov Sumatera Barat, lalu dikembangkan oleh sekolah, yaitu di sini SMA Negeri 1 Sungai Limau. Nah, di sini dapat kita lihat telah disediakan pada semester ganjil dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Lalu dilanjutkan dengan semester genap dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, di sini juga disediakan warna-warna yang berbeda pada beberapa tanggalnya. Dan juga disediakan keterangan-keterangan untuk warna-warna tersebut. Nah, cara pembacaan kalender pendidikan ini adalah kita lihat di sini tanggal 14 yaitu berwarna biru. Warna biru di sini kita lihat pada keterangan yaitu awal semester ganjil. Lalu dilanjutkan dengan warna hijau yaitu tanggal 14 dan tanggal 15. Di sini di keterangannya yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Lalu dilanjutkan dengan bulan September yaitu berwarna kuning. Nah, kita lihat di keterangan yaitu penilaian tengah semester ganjil. Nah, dilanjutkan dengan bulan Desember yang berwarna hijau ini. Nah, di sini kita lihat yaitu penilaian semester. Nah, dan yang berwarna ungu yaitu pembagian rapor semester ganjil. Lalu yang terakhir di semester ganjil ini yang berwarna pink yaitu libur semester ganjil. Nah, begitulah cara membaca kalender pendidikan baik pada semester ganjil maupun pada semester genap.
Cara membacanya sama, yaitu dengan memperhatikan warna-warna yang ada pada kalender pendidikan ini dengan melihat keterangan-keterangan yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu rincian minggu efektif. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menentukan minggu efektif dan hari efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana alokasi waktu ini berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam satu tahun ajaran. Selanjutnya, komponen-komponen yang harus ada jika kita ingin membuat rincian minggu efektif. Yang pertama, identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau program, semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua yaitu perhitungan alokasi waktu yang meliputi jumlah bulan dalam tiap semester, jumlah minggu dalam setiap bulan, jumlah minggu dalam tiap semester, jumlah minggu efektif dalam tiap semester, jam pelajaran tiap minggu, juga jumlah jam pelajaran efektif. Yang ketiga yaitu distribusi alokasi waktu. Yang di sini rencana pembagian waktu atau alokasi waktu dalam pembelajaran tiap kompetensi dasar yang akan disusun dalam RPP nantinya. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam membuat rincian minggu efektif. Yang pertama, penentuan jumlah minggu pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender umum. Yang kedua, penentuan jumlah minggu yang tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang ketiga, penentuan jumlah minggu yang efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Keempat, penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kelima, pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dan yang terakhir, pembagian jumlah waktu atau jam pelajaran efektif dalam satu tahun ataupun dalam satu semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Nah, inilah bentuk dari rincian minggu efektif, yaitu dapat kita lihat di sini, rincian minggu efektif memiliki komponen, yaitu yang pertama, identitas, yang meliputi di sini satuan pendidikan, kelas, semester, dan tahun ajaran. Lalu yang kedua format isian, yaitu di sini bulannya, jumlah minggu efektif, jumlah minggu tidak efektif, keterangan, dan juga jumlah jam pada tiap minggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara merancang rincian minggu efektif ini, yaitu dengan cara pertama kita menuliskan dulu identitasnya, yaitu di sini kita tuliskan satuan pendidikannya, kelas, semester, dan tahun ajaran. Lalu dilanjutkan dengan menuliskan format isiannya, yaitu dengan kita menghitung jumlah minggunya, jumlah minggu efektifnya, jumlah minggu tidak efektifnya, dan juga jumlah jam pelajaran setiap minggunya. Nah, di sini telah ada kalender pendidikan. Karena untuk kita menghitung jumlah minggu, kita memerlukan kalender pendidikan. Jadi di sini kita mulai dari semester ganjil, yaitu pada bulan Juli. Kita lihat dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 itu kekurangan 3 hari. Maka 3 harinya kita ambil dari bulan sebelumnya, maka terhitung 1 minggu. Lalu dari tanggal 5 sampai tanggal 11 juga terhitung 1 minggu. Tanggal 12 sampai tanggal 18 juga terhitung 1 minggu. Tanggal 19 sampai tanggal 25 terhitung 1 minggu.
Lalu tanggal 26 sampai tanggal 31 itu kekurangan 1 hari, maka 1 harinya kita ambil dari bulan Agustus. Jadi tanggal 26 sampai tanggal 1 itu terhitung 1 minggu. Jadi jumlah minggu pada bulan Juli adalah 5 minggu. Nih, 5 minggu. Lalu pada bulan Agustus, karena tanggal 1-nya sudah diambil oleh bulan Juli, maka bulan Agustus dimulai dari tanggal 2 sampai tanggal 8, terhitung 1 minggu. Tanggal 9 sampai tanggal 15 terhitung 1 minggu. Tanggal 16 sampai tanggal 22 itu juga terhitung 1 minggu. Tanggal 23 sampai tanggal 29 terhitung 1 minggu. Nah, maka jumlah minggu pada bulan Agustus adalah 4 minggu. 4 minggu. Lalu karena di sini berlebih tanggal 30 dan tanggal 31 pada bulan Agustus, maka di sini kita berikan kepada bulan September. Maka dari tanggal 30 sampai tanggal 5 terhitung 1 minggu, tanggal 6 sampai tanggal 12 terhitung 1 minggu, tanggal 13 sampai tanggal 19 juga terhitung 1 minggu, tanggal 20 sampai tanggal 26 terhitung 1 minggu, dan tanggal 27 sampai tanggal 30 karena kekurangan 3 hari maka kita ambil dari bulan Oktober. Maka dari tanggal 27 sampai tanggal 3 itu terhitung 1 minggu. Maka jumlah minggu pada bulan September adalah 5 minggu. Selanjutnya, pada bulan Oktober, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 3 sudah diambil oleh bulan September, maka bulan Oktober dimulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 itu terhitung 1 minggu, tanggal 11 sampai tanggal 17 itu terhitung 1 minggu, tanggal 18 sampai tanggal 24 terhitung 1 minggu, dan tanggal 25 sampai tanggal 31 terhitung 1 minggu. Maka jumlah minggu pada bulan Oktober adalah 4 minggu. Lalu pada bulan November dari tanggal 1 sampai tanggal 7 terhitung 1 minggu, tanggal 8 sampai tanggal 14 terhitung 1 minggu, tanggal 15 sampai tanggal 21 terhitung 1 minggu, tanggal 22 sampai tanggal 28 terhitung 1 minggu. Lalu tanggal 29 dan tanggal 30 karena berlebih diberikan kepada bulan Desember. Maka jumlah minggu pada bulan November adalah 4 minggu. Selanjutnya pada bulan Desember, karena tanggal 29 dan 30 itu berlebih pada bulan November, maka diberikan pada bulan Desember. Jadi dari tanggal 29 sampai tanggal 5 itu terhitung 1 minggu, tanggal 6 sampai tanggal 12 terhitung 1 minggu, tanggal 13 sampai tanggal 19 terhitung 1 minggu, tanggal 20 sampai tanggal 26 juga terhitung 1 minggu, lalu tanggal 27 sampai tanggal 31 karena kekurangan 2 hari maka kita ambil dari bulan selanjutnya yaitu pada bulan Januari tanggal 1 dan tanggal 2. Maka dari tanggal 27 sampai tanggal 2 itu terhitung 1 minggu. Jadi jumlah minggu pada bulan Desember adalah 5 minggu. Setelah kita mendapatkan semua jumlah minggu pada tiap bulannya, maka kita jumlahkan jumlah minggu tersebut didapatkan 27. Setelah itu, kita menghitung jumlah minggu efektif dan minggu tidak efektifnya. Dimulai dari bulan Juli, yaitu pada tanggal 13, dikatakan tanggal 13 itu adalah awal semester ganjil. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 11 itu adalah tidak ada proses pembelajaran. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 11 itu dikatakan minggu tidak efektif. Dan juga tanggal 14 dan tanggal 15 itu adalah di sini pengenalan lingkungan sekolah. Maka juga dikatakan minggu tidak efektif. Maka pada bulan Juli ini minggu tidak efektifnya berjumlah 3 minggu. Lalu minggu efektifnya itu didapatkan dari jumlah minggu dikurangi minggu tidak efektif. Maka minggu efektifnya adalah 2 minggu. Lalu dilanjutkan pada bulan Agustus
Di sini dapat dilihat tanggal 17, tanggal 20, dan tanggal 21 itu adalah libur nasional, maka minggu ini disebut dengan minggu tidak efektif. Maka didapatkan bulan Agustus itu memiliki 1 minggu tidak efektif dan juga 3 minggu minggu efektif. Lalu dilanjutkan pada bulan September, ada minggu yang berwarna kuning ini katakan penilaian tengah semester. Maka 1 minggu ini dikatakan minggu tidak efektif. Jadi bulan September memiliki 1 minggu tidak efektif dan juga 4 minggu efektif. Lalu dilanjutkan pada bulan Oktober, di sini terdapat tanggal 29 dan tanggal 30 itu hari libur nasional, tetapi karena hanya 2 hari saja, maka masih ada 4 hari yang tersisa pada minggu ini, maka masih dikatakan minggu efektif. Jadi pada bulan Oktober tidak ada minggu tidak efektif dan 4 minggu efektif. Selanjutnya pada bulan November tidak ada minggu tidak efektifnya. Jadi minggu tidak efektifnya adalah 0 dan minggu efektifnya adalah 4. Lalu pada bulan Desember yang berwarna hijau dikatakan penilaian semester, dan juga yang berwarna ungu adalah pembagian rapor dan juga libur semester. Maka yang berwarna hijau ini dikatakan 1 minggu tidak efektif dan juga libur semester ada 2 minggu tidak efektif. Maka pada bulan Desember ada 3 minggu tidak efektif dan juga 2 minggu efektif. Setelah kita mendapatkan minggu tidak efektif dan minggu efektifnya, lalu kita jumlahkan seluruh minggunya. Didapatkan minggu efektifnya adalah 19 dan minggu tidak efektifnya adalah 8. Lalu kita mencari jam pelajarannya dengan cara mengalihkan jumlah minggunya dengan 4 jam pelajaran. Maka jumlah jam efektif selama semester ganjil ini adalah 19 minggu dikalikan 4 jam. Maka didapatkan 76 jam. Nah, 76 jam inilah yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran pada semester ganjil. Nah, begitulah cara merancang rincian minggu efektif, baik pada semester ganjil maupun pada semester genap. Nah, yang ini adalah rincian minggu efektif pada semester genap. Selanjutnya yaitu program tahunan. Menurut Bina Sanjaya, program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan sesuai SK dan KD yang telah ditetapkan. Program tahunan ini juga merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisikan tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan lagi oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini sangat perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran dimulai, karena program ini merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, mingguan, harian, serta pembuatan silabus. Selanjutnya, komponen-komponen yang harus ada jika kita ingin menyusun program tahunan, yaitu yang pertama identitas yang meliputi mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Dan yang kedua yaitu format isian yang meliputi semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan yang terakhir alokasi waktu. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan program tahunan, yaitu yang pertama kurikulum, yang di sini berkaitan dengan tujuan kurikuler atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu program studi, dan juga tujuan instruksional atau target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran,
serta pokok bahasan dan juga jam pelajaran. Yang kedua yaitu kondisi sekolah. Perencanaan program tahunan ini juga sangat perlu diperhatikan keadaan sekolahnya, yaitu terutama tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Dalam membuat program tahunan, perkembangan siswa sangat perlu menjadi perhatian agar nantinya dalam penetapan alokasi waktu dalam 1 tahun dapat dialokasikan dengan efektif dengan mengikuti perkembangan siswa. Dan yang terakhir, keadaan guru. Guru di sini dituntut harus memiliki kemampuan dalam segala hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Nah, inilah bentuk dari rancangan program tahunan, yaitu program tahunan memiliki 2 komponen, yaitu yang pertama identitas yang meliputi mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Lalu komponen yang kedua yaitu format isian yang meliputi kompetensi inti, semester, materi pembelajaran, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Nah, jadi jika kita ingin merancang program tahunan, maka yang pertama kita tuliskan adalah identitasnya. Lalu baru kita tuliskan format isiannya. Nah, kompetensi ini kita dapatkan dari kurikulum. Lalu untuk semesternya kita buat untuk semester 1 dan juga untuk semester 2. Setelah itu, untuk materi pembelajaran dapat kita buat untuk masing-masing semesternya. Nah, untuk semester 1 ini materinya adalah persamaan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak, lalu pertidaksamaan mutlak, pecahan dan irasional, lalu sistem persamaan linear 3 variabel. Begitu juga untuk semester 2. Nih. Selanjutnya, kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh setiap materi pembelajaran tersebut, baik pada semester 1 maupun pada semester 2. Lalu selanjutnya, alokasi waktu. Alokasi waktu ini, setelah kita mendapatkan jumlah jam pelajaran pada rincian minggu efektif tadi, maka kita distribusikan pada program tahunan ini, pada masing-masing materi. Nah, sebelumnya pada rincian minggu efektif telah kita dapatkan jumlah jam pelajaran untuk semester ganjilnya, yaitu 76 jam pelajaran. Maka 76 jam pelajaran inilah yang akan kita distribusikan pada masing-masing materi pada semester 1 ini. Kemudian diikuti dengan ulangan harian dan juga pengayaan. Dapat kita lihat pada materi semester 1 ini, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak adalah 16 jam pelajaran. Lalu pertidaksamaan mutlak, pecahan, dan irasional ada 16 jam pelajaran. Lalu sistem persamaan linear 3 variabel ada 16 jam pelajaran. Dan terakhir sistem pertidaksamaan 2 variabel ada 12 jam pelajaran. Dan juga ulangan harian dan pengayaan ada 16 jam pelajaran. Maka dapat kita lihat jumlah jam pada rincian minggu efektif dan juga jumlah jam pada program tahunan itu sama. Maka dapat diartikan kita dapat mendistribusikan alokasi waktunya dengan efektif. Nah, begitulah cara merancang program tahunan baik semester 1 maupun
untuk semester 2. Selanjutnya yaitu program semester. Program semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Program semester ini berisikan garis-garis besar yang mengenai hal-hal yang ingin dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini juga merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang identifikasi bulan, standar kompetensi, materi pokok yang ingin disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan lainnya. Program semester ini juga berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama satu semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan juga indikator. Program semester ini sangat mendukung guru dalam mengajar materi untuk dikuasai peserta didik dalam satu semester. Selanjutnya, komponen-komponen yang harus ada dalam program semester. Yang pertama yaitu identitas, yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, dan tahun ajaran. Yang kedua yaitu format isian, yang meliputi KD, IPK atau materi, alokasi waktu, dan bulan terperinci per minggunya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program semester. Yang pertama, kurikulum, di mana di sini berhubungan dengan menentukan SK dan KD yang ingin dicapai, jumlah alokasi waktu atau jumlah jam pelajaran setiap SK dan KD yang telah disesuaikan dengan program tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan juga menentukan pada bulan apa dan minggu keberapa proses pembelajaran KD itu akan dilaksanakan. Yang kedua, kondisi sekolah, di mana di sini tersedianya sarana dan prasarana serta alat bantu pelajaran akan membuat proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan juga proses program semester akan terlaksana dengan baik pula. Yang ketiga yaitu kemampuan dan perkembangan siswa. Dengan melihat kemampuan dan perkembangan dari siswa tersebut, dapat kita lihat apakah siswa itu mengalami kesulitan atau tidak dalam memahami materi yang telah disediakan pada program semester. Yang keempat yaitu keadaan guru, di mana di sini guru diharapkan dapat merancang program semester dengan baik. Nah, beginilah bentuk dari rancangan program semester. Nah, di program semester ini terdapat dua komponen, yaitu yang pertama identitas, yang meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Lalu komponen yang kedua yaitu format isian, yang meliputi kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, alokasi waktu, dan juga bulan yang terperinci setiap minggunya. Nah, jadi jika kita ingin merancang program semester, maka yang pertama kita tuliskan adalah identitasnya. Lalu setelah identitas, dilanjutkan dengan kita menuliskan format isiannya. Nah, selanjutnya kompetensi dasar apa yang harus dicapai dalam semester ganjil ini. Nah, di sini dapat kita lihat ini kompetensi dasar yang pertama, lalu ini yang kedua, dan ini yang ketiga, dan yang terakhir ini yang keempat. Nah, selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Nah, kita tuliskan juga apa-apa saja indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai dalam masing-masing kompetensi dasar. Nah, selanjutnya alokasi waktu. Alokasi waktu ini telah kita dapatkan pada program tahunan tadi. Nah, di sini dapat kita lihat kompetensi dasar yang pertama memiliki alokasi waktunya adalah 16 jam pelajaran. Maka 16 jam pelajaran ini kita distribusikan pada minggu-minggu efektif.
Nah, di sini dapat kita lihat yang kosong-kosong ini dinamakan dengan minggu efektif. Maka kompetensi dasar yang pertama kita distribusikan yaitu dengan 4 jam pelajaran pada minggu pertama, 4 jam pelajaran pada minggu kedua, 4 jam pelajaran pada minggu ketiga, dan 4 jam pelajaran pada minggu keempat. Nah, maka telah selesailah kompetensi dasar yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan ulangan harian 1 dan pengayaan dengan 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Lalu dilanjutkan dengan kompetensi dasar yang kedua. Dapat kita lihat di sini, kompetensi dasar yang kedua pada program tahunan didapatkan 16 jam pelajaran. Maka di sini kita distribusikan pada minggu efektifnya yaitu 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, dan 4 jam pelajaran. Maka telah selesailah kompetensi dasar yang kedua. Lalu dilanjutkan dengan ulangan harian 2 dan pengayaan dengan 2 jam masing-masingnya. Lalu dilanjutkan dengan kompetensi dasar yang ketiga, yaitu di sini dalam program tahunan didapatkan 16 jam pelajaran. Maka 16 jam pelajaran ini kita distribusikan pada minggu efektifnya. Maka didapatkan 4 jam pelajaran dengan 4 minggu. Lalu dilanjutkan dengan ulangan harian 3 dan juga pengayaan dengan 2 jam pelajaran pada masing-masingnya. Maka telah selesailah kompetensi dasar yang ketiga. Lalu dilanjutkan dengan kompetensi dasar yang keempat, yaitu pada program tahunan didapatkan alokasi waktunya adalah 12 jam pelajaran. Maka di sini kita distribusikan 12 jam pelajarannya pada minggu efektif. Maka didapatkan 4 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, dan 4 jam pelajaran. Dan dilanjutkan dengan ulangan harian dan pengayaan. Ulangan harian dan pengayaan pada masing-masingnya 2 jam pelajaran. Maka telah selesailah kompetensi dasar yang keempat. Maka telah selesailah kegiatan pembelajaran pada semester 1. Nah, begitu juga pada semester 2. Ini dapat kita lihat dengan melihat program tahunan pada semester 2 ini, dengan melihat alokasi waktunya, maka kita distribusikan alokasi waktu pada program tahunan tersebut pada minggu efektif yang ada pada semester 2. Nah, beginilah cara merancang dari program semester, baik semester 1 maupun semester 2. Selanjutnya, perangkat pembelajaran terakhir yang dibahas di video ini adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Menurut Kemendiknas, salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan ketuntasan peserta didik tersebutlah yang dinamakan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM adalah salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi, yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria yang digunakan adalah nilai yang paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan sebelum awal tahun ajaran dimulai. Seberapapun besarnya jumlah peserta didik yang melampaui batas ketuntasan minimal, tidak akan mengubah keputusan pendidik dalam menyatakan lulus maupun tidak lulusnya peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen yang harus ada jika kita ingin membuat kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yaitu yang pertama, kompleksitas.
di mana kompleksitas ini adalah tingkat kesulitan materi pada tiap indikator, kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Jika semakin tinggi tingkat kompleksitasnya, maka semakin kecil skor yang akan dipakai. Yang kedua, daya dukung, di mana daya dukung ini ditujukan pada ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Jika sekolah itu memiliki daya dukung yang tinggi, maka skor yang digunakan juga tinggi. Yang ketiga, intake. Intake ini merupakan tingkat kemampuan rata-rata siswa yang biasanya didasarkan pada hasil atau nilai penerimaan siswa baru dan nilai yang dicapai siswa pada kelas sebelumnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Dapat dilihat di sini pada aspek kompleksitas, jika semakin tinggi kompleksitasnya, maka semakin rendah nilainya. Sedangkan pada aspek daya dukung dan intake siswa, jika semakin tinggi daya dukung dan intake-nya, maka semakin tinggi pula nilainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan jika kita ingin membuat KKM. Yang pertama, penetapan KKM merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan juga kuantitatif. Yang kedua, penetapan nilai KKM dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Yang ketiga, KKM setiap KD merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat dalam KD tersebut. Yang keempat, KKM setiap SK merupakan rata-rata KKM KD yang terdapat dalam SK tersebut. Yang kelima, KKM mata pelajaran merupakan rata-rata dari KKM SK yang terdapat dalam satu semester maupun dalam satu tahun pembelajaran. Yang keenam, indikator merupakan acuan atau rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, maupun ulangan akhir semester. Dan yang terakhir, pada setiap indikator maupun kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal.